Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatan wa khairat tahiyatan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yani ismi Diana Hanin Sabila. Ana talibah magister fi qism lughah Arabiyyah wa takhassusi yakni fil lughah min Jamiatil Yarmouk fil Urdun. Ini al-an sa'uqaddimu lakum tahtal mawdu' adawatul khitab inda reading fi qissah qasira Arnub wal Kadhib. Pada kesempatan kali ini, saya Diana Hanisabila, saya adalah perwakilan. Saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian yang telah kami lakukan, yakni saya bersama dengan Ustadz Mirwan Ahmad Taufik. Penelitian yang kami lakukan berjudul Penanda Wacana oleh Teori Reading dalam cerita pendek yang berjudul Arnub wal Kadhib karya seorang penulis Ahmad Samir. Selanjutnya, ini adalah kisah qasirah. Ini berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Kama yusamma qasirah faqula qasirah. Maka sebagaimana kemudian kisah qasirah, namanya adalah kisah qasirah, maka cerita tersebut adalah pendek dari sisi semuanya, mulai dari kita melihat syahsiyatu kulha qasirah. Kemudian tokoh-tokohnya juga pendek, tidak sekompleks bagaimana kemudian kita mengenal karya sastra yang lain seperti halnya drama. Sawaun ahadits allati yatimul kashfu anha, termasuk kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, wa mutamal qisah wa adadul mutlain. Ini mungkin contoh-contohnya juga diberikan sesederhana mungkin, dan juga adatul kalimatul mustahdimah, termasuk kemudian kalimat-kalimat yang digunakan itu adalah kalimat-kalimat yang sifatnya adalah pendek, sederhana, yang mudah dipahami. Jadi disebut sebagai kisah qasirah karena banyak unsur-unsur di dalam kisah qasirah ini sangat pendek. Selanjutnya ini adalah adawatul khitab atau apa yang dimaksud sebagai penanda wacana. Innal khitab fihi majmu'ah minal jumalul lati tashkalu fikrah. Jadi sesungguhnya wacana itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang kemudian membentuk suatu paragraf. Maka apa yang dimaksud sebagai penanda wacana? Penanda wacana itu adalah rawabit bainal jumal fi khitab munadzam mustamir. Jadi adawatul khitab atau penanda wacana adalah pengikat atau kemudian penyambung antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya dalam sebuah wacana. Karena adawatul khitab dauran muhimman jiddan, yakni penanda wacana itu adalah suatu hal yang penting sekali dalam hal tawasul sawa'un fil khitab al-maktub aw syafawi, entah itu kemudian dalam hal wacana yang sifatnya adalah perkataan atau kemudian tertulis. Adapun penanda wacana menurut reading, yakni di dalam bukunya yang berjudul Al-Fusha Al-Haditsah, faqad qasama adatul khitab fil lughah arabiyyah ila hurufil ataf. Maka reading itu membagi beberapa penanda wacana itu sebagaimana kemudian huruf ataf di dalam bahasa Arab, yang kemudian terdiri dari huruf ataf yang sifatnya adalah bertentangan atau adawatul ataf taudihiyah, yakni penghubung, kata penghubung yang sifatnya itu adalah untuk menjelaskan. Adawatul ataf natijah, yakni adalah kemudian sebab hasil, menunjukkan hasil. Adawatul ataf ad-dzarfiyah, yaitu menunjukkan tempat, atau adawatul ataf munfasilah, atau yang terpisah atau memisahkan, atau kemudian adawatul ataf yang sifatnya itu adalah pertama, sebagai penanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat pertama. Dan dalam bahasa Arab yumkinu aidan tu sama adawatul ataf, yakni bi adawatul khitab wa minha, yakni masalan lidzalik qabla dzalik wa idza kana al-amru kadzalik inna hakada. Yakni di dalam bahasa Arab mungkin penanda wacana disebut sebagai adawatul khitab. Di antaranya itu ada lidzalik qabla dzalik, oleh karena itu sebelumnya, kemudian juga seperti itu, atau inna itu sesungguhnya. Tujadu adawatul khitab fi nusus riwayat wa riwayatul qasir al-amal adabiyah mukhtalifah. Maka penanda wacana ini biasanya kita temukan dalam seluruh wacana-wacana, termasuk kemudian di dalamnya adalah di dalam novel atau kemudian di dalam kisah qasirah, cerita pendek dan lain sebagainya. Dan daripada aktivitas sastra, tentu penanda wacana ini adalah suatu hal yang penting, terutama pada objek yang sedang kami teliti, yakni adalah terkait dengan cerita pendek. Kemudian selanjutnya, yakni adalah alasan peneliti memilih cerita pendek Arnub wal Kadhib karya Ahmad Samir. Yang pertama, yaitu adalah bahasa yang digunakan oleh penulis adalah bahasa yang sangat mudah difahami. Kemudian yang kedua, annaha maktuba bil lughataini, yakni bil lughatil arabiyyah wa ba'da dzalik yakni bil lughatil injiliziyah. Maka dalam cerita pendek tersebut ditulis oleh penulis menggunakan dua bahasa. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa Arab, tapi kemudian terdapat terjemahannya di dalam bahasa Inggris. Hal ini tentu memudahkan para pembaca untuk dapat membaca karya tersebut. Artinya karya ini tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang dapat berbicara menggunakan bahasa Arab, tetapi mereka yang dapat berbicara menggunakan bahasa Inggris atau mereka yang memahami bahasa Inggris maka dapat membaca cerita tersebut.
Selanjutnya ini adalah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti Qaum al-Bahithani, yakni bistikhdamil minhajul wasfi. Maka metode penelitian yang digunakan adalah metodologi deskriptif karena data-data yang kami kumpulkan tidak berupa angka. Wa masadirul bayanat alladhi hadadaha al-Bahithani, yakni adalah fi tahlil adawatul khitab huwa qisah qasirah ya. Maka sumber data dari penelitian ini adalah cerita pendek karya Ahmad Samir dengan judul Arnub wal Kadzib. Selanjutnya ini adalah bagian inti dari penelitian yang sedang kami lakukan. Setelah melakukan pendataan dari penanda wacana yang terdapat dalam cerita pendek Ahmad Samir, kemudian dapat ditemukan ada 3 jenis penanda wacana yang digunakan oleh Ahmad Samir. Yang pertama yakni adalah huruf waw atof, kemudian yang kedua adalah waw istinaf, dan yang ketiga adalah inna. Dari 3 penanda wacana yang kami temukan, yang pertama di antara tugas daripada penanda wacana tersebut, misalkan pada waw atof, maka dapat didapati waw atof tersebut berfungsi untuk faslul khitab atau robit khitab, yakni waw atof berfungsi sebagai penyambung wacana atau pemisah suatu wacana, yakni pemisah antara satu paragraf dengan paragraf yang lain, atau pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, atau penyambung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, atau penyambung antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Begitu juga kami menemukan bahwasannya Ahmad Samir menggunakan li'anna atau anna, yakni berfungsi untuk sebab akibat. Ya, penanda wacana tersebut berfungsi untuk sebab akibat, kemudian juga berfungsi sebagai penjelas daripada suatu peristiwa. Selanjutnya yakni adalah pemaparan masing-masing penanda wacana yang telah peneliti temukan. Yang pertama yaitu adalah waw atof. Waw atof berfungsi sebagai faslul khitab atau robitul khitab. Waw atof berfungsi sebagai penyambung suatu wacana atau pemisah suatu wacana. Yakni waw atof berfungsi sebagai menyambungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, atau kemudian pemisah satu kalimat dengan kalimat yang lain, atau pemisah antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Dan waw atof menggunakan huruf waw, menggunakan adat waw sebagai penyambung atau pemisah dari suatu wacana. Di antara penanda wacana huruf waw yang kami temukan pada penelitian kali ini adalah pada dua kalimat, yakni Ghadabats al-Baqarah wa Dabats ilal himar. Ada beberapa alasan yang diajukan yang kemudian dilakukan oleh Ahmad Samir untuk menggunakan waw atof sebagai penanda wacana di antara kedua kalimat tersebut, yakni di antara yang pertama atof jumlah al-ula ala jumlah athani, yakni fajumlatu Ghadabats al-Baqarah maktufun ala jumlah Dabats ilal himar. Kalimat Ghadabats al-Baqarah maktuf kepada kalimat Dabats ilal himar. Kemudian yang kedua yaitu dhamir ta yang terdapat pada Ghadabats dan juga dhamir ta yang terdapat pada Dabats itu menunjukkan merujuk kepada satu pelaku yang sama, yaitu adalah al-Baqarah. Selanjutnya yakni adalah digunakannya waw atof antara kedua kalimat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa keduanya terjadi secara beruntun, dalam artian setelah sapi marah, selanjutnya aktivitas selanjutnya yang dilakukan oleh sapi adalah datang kepada keledai. Hal ini menunjukkan kepada kita tasalsul, yakni keterurutan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Sebab itulah kemudian akhirnya Ahmad Samir menggunakan waw atof di dalam kalimat penyambung antara dua kalimat tersebut. Selain waw atof, kami juga menemukan waw istinaf. Waw istinaf di sini sebagai maknanya adalah bidayah, yakni awal mula dari suatu pembahasan. Waw istinaf menunjukkan bahasan tersebut tidak ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Dalam artian waw istinaf ini adalah pemisah antara satu pembahasan baru dengan pembahasan sebelumnya. Contoh waw istinaf yang kami temukan adalah qala Arnub lil himar inna ma yufaddilu alaikal baqarah fahiya tulibulahu laban wa yaqulu min hal jubun wa zub fahazinal himar li'annahu ya'malu fil haqli wa yahmalu yarsimu lil baqarah wa fil masa dhahaba Arnub ilal baqarah. Kata wa fil masa di sini terdapat waw istinaf, artinya
Ahmad Samir atau si Khatib menggunakan waw istinaf, hal ini adalah untuk memisah antara dua peristiwa. Ya, ini adalah peristiwa pertama. Dalam hal ini peristiwa pertama adalah Ja'al Arnub ilal himar, dan juga peristiwa yang kedua yaitu adalah Ja'al Arnub ilal Baqarah. Jadi peristiwa pertama adalah ketika si kelinci datang kepada keledai, dan peristiwa kedua itu adalah ketika kelinci datang kepada sapi. Hal ini menunjukkan pemisah antara satu kejadian dengan kejadian yang kedua. Penggunaan waw ataf inilah yang kemudian menyebabkan adanya itisak dan juga insijam, yaitu kekohesian dan juga koherensian dari suatu wacana. Penanda wacana ketiga yang kami temukan adalah inna dan juga anna. Adapun pada kata inna dan juga anna, penulis menggunakannya untuk beberapa sebab, diantaranya yaitu adalah untuk menyebutkan adanya sebab akibat antara satu wacana dengan wacana yang lain, antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, atau kemudian terdapat sebab dari suatu peristiwa, sebab terjadinya suatu peristiwa, atau li'anna juga digunakan oleh penulis sebagai takbir an alakoh sabab wa natijah atau taqdim tafsir. Jadi anna digunakan oleh penulis untuk memberikan penjelasan tafsir dari suatu peristiwa yang sedang terjadi. Ala sabili misal, sebagaimana kemudian contohnya pada data yang kami temukan, yakni inna amma ayub yufaddilul himar alaika li'annahu yarkabuhu wa yusaiduhu. Kalimat tersebut adalah kalimat yang diucapkan oleh kelinci kepada sapi untuk menunjukkan bahwa paman Ayub lebih menyukai keledai dibandingkan sapi. Nah, maka penulis menggunakan kata-kata li'anna hal ini untuk menunjukkan, untuk memberikan penjelasan dari mengapa paman Ayub lebih menyukai keledai dibandingkan sapi. Hal ini kemudian dijawab oleh kalimat selanjutnya. Tafsirnya adalah selanjutnya, penjelasannya adalah selanjutnya, yaitu adalah karena keledai membantu paman Ayub dalam hal kemudian dijadikan sebagai kendaraan dan juga membantu dalam pekerjaan di ladang. Hal inilah kemudian yang menyebabkan penulis menggunakan penanda wacana li'anna untuk menghubungkan kedua kalimat tersebut. Dari sila kemudian kita bisa melihat bahwa fungsi penanda wacana itu sangat penting dalam suatu wacana, yakni berfungsi sebagai ittisak wa insijam, yakni kohesi dan juga koherensi dari suatu wacana. Hal ini juga memudahkan pembaca untuk memahami suatu wacana secara utuh. Berikut yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.